Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rakila Prismart dari kelas 2 SIA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 7 dan juga proyek yang telah saya selesaikan. Pertemuan 7 terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah menerapkan partial view untuk project. Yang pertama yang sudah saya buat, ini adalah profil guest saya. Kemudian yang sudah saya buat semuanya saya sudah membuat menjadi partial view seperti ini. Di dalam research, terus ada views. Di sini itu di guestnya itu ada galeri yang isinya tuh ada create.bat.php dan segala macamnya. Nah, untuk layoutnya itu ada di sini. Jadi yang pertama itu ada dashboard. Saya di dalamnya ada 6 file, yaitu untuk app-nya. Contohnya seperti ini, app-nya. Terus CSS-nya ini dari file Bootstrap dan CSS dari project saya. Kemudian ada footernya juga seperti ini. Ini untuk tampilan dashboardnya. Kemudian ada headernya, ada JS-nya, kemudian ada navbar-nya. Karena di sini saya adalah guest, jadi saya menggunakan navbar, bukan sidebar. Nah, ini juga berlaku untuk semuanya. Di galeri itu ada untuk create, ada untuk edit, dan juga untuk index. Kemudian juga ada di bagian usernya juga sama, dan juga untuk warganya juga sama. Kemudian untuk di view-nya, di bagian galeri, kita coba lihat dari galeri. Terus di bagian create-nya, saya ambil contohnya, itu sudah seperti ini, jadi udah extend, jadi dia langsung mengarah ke create.app. Kemudian untuk section kontennya itu ini section kontennya. Kemudian section kontennya ini itu letaknya ada di kita buat di layout, terus di galeri, kemudian karena yang tadi create, maka berarti kita lihat di app.php-nya. Nah, untuk letak kontennya itu dia di bagian sini. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi saya disuruh untuk membuat modul CRUD untuk user. Ini saya sudah membuat user controllernya. Di sini itu ada indeksnya, create-nya, store-nya, kemudian ada edit, terus ada update, dan yang terakhir ada destroy. Kemudian disuruh untuk menggunakan hashmag juga. Ini sudah ada hashmag-nya. Ini juga. Kemudian ada validation-nya, ada redirect, ada error dan suksesnya. Itu telah saya buat di dalam sini. Jadi ada kayak misalnya contohnya jika berhasil nanti ada kayak penambahan data berhasil. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian disuruh untuk menghubungkan halaman login. Jadi nanti pada saat pertama kali kita akan membuka loginnya. Lalu jika berhasil, data login ini diambil dari database yang ada di user, yaitu berarti saya menyambungkan antara login dan juga database user. Kemudian jika berhasil nanti baru masuk ke dashboardnya. Berarti itu untuk di sini controller yang ada di login itu namanya out controller. Ini isinya. Ya udah pernah saya buat sebelumnya. Ini juga sudah saya saya hubungkan dengan user, database user di sini ini. Saya sudah hubungkan. Kemudian selanjutnya itu melakukan cross check untuk project, yaitu yang pertama sudah menerapkan template itu sudah. Terus saya untuk header, header, navbar dan footer udah. Telah disimpan di GitHub sudah. Terus ada 3 CRUD itu untuk user, warga, dan Bina Desa projectnya. Di sini itu saya pakai Bina Desa project saya itu saya ambil dari yang menurut saya bisa saya kerjakan terlebih dahulu, yaitu galeri.
kemudian di sini ada user juga, kemudian ada warga. Lalu ada modul login itu verifikasinya pakai data yang ada di database. Data yang ada di user. Kemudian saya akan coba mulai menjelaskan dari sisi tampilannya. Yang pertama ini, jadi saat saya saya mengakses profil guest.test/out itu akan datang ke login. Nah, di sini database login ini saya di dalam usernya ada satu yang sudah saya buat, yaitu saya menggunakan emailnya itu rakilanaila@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya itu saya menggunakan, ini kan ada syaratnya harus kapital, minimal 3 karakter. Jadi saya buatnya itu N-nya gede, AILA, kemudian 1, 2, 3. Lalu saya tekan login atau bisa di enter aja. Kemudian kita langsung masuk ke dashboard dari Bina Desa profil guest saya. Seperti pada saat masih yang kemarin-kemarin, itu saya belum ubah dashboardnya menjadi sama seperti galeri warga dan usernya, karena di sini saya akan melakukannya nanti pada saat di akhir. Jadi jadi di sini nanti ada profil, berita, agenda, galeri, warga dan usernya juga bisa diakses di sini. Nah, untuk sekarang yang baru bisa diakses itu masih galeri, warga dan juga user. Nah, di sini itu untuk profil, berita dan agenda belum ada saya buatkan belum ada saya buatkan. Jadi yang pertama kita langsung masuk aja ke galeri. Nah, ini galerinya sudah berbeda dengan yang kemarin. Nah, kemarin kan saya membuatnya itu ada form, kemudian saat di-submit itu dia langsung ada di bawah ini. Nah, saya sudah mengubahnya, jadi formnya itu letaknya di tempat yang berbeda dan sekarang CRUD sudah berfungsi. Jadi saya bisa mengedit, menambahkan data, menghapuskan data. Nah, di sini itu saya bisa hapus data yang ini. Kemudian ada data kerja bakti. Kita coba dulu dari tambah datanya. Yang pertama dari tambah data, kita tambah data terlebih dahulu. Menekan tambah datanya akan muncul form galerinya, bisa kita masukin juga filenya dan segala macamnya seperti ini. Kemudian juga bisa diedit, formnya juga saya bikin sama, tapi datanya itu bisa tinggal kita ubah aja mana yang mau kita ganti. Kemudian untuk dihapus kita coba hapus, maka nanti akan ada tulisannya yakin ingin menghapus foto ini. Jadi ada bagian untuk kita seperti itu. Nah, maka nanti ada tulisannya data galeri berhasil dihapus. Nanti jika kita ngedit atau tambah data juga bakal ada notifikasi sukses seperti ini. Kemudian kita langsung lanjut ke warga. Di sini untuk data warga itu saya bikin cardnya seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada nama, nomor KTP, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan juga email. Di sini juga ada biar tidak terlalu polos. Di sini saya bikin jadi profilnya itu sesuai inisial nama di depannya gitu. Nah, di sini tuh kita bisa juga menambahkan data. Kita bisa nambahin data buat si warganya ada nomor KTP tinggal digituin, dimasukin maksudnya. Kemudian nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian juga bisa diedit. Nanti juga bakal ada ini tinggal diedit aja apa yang mau diedit. Misalnya contohnya di sini saya tambahin angka 2 aja. Kemudian saya simpan. Maka di Bianca itu di nomor HP ada nomor 2, ada nomor 2-nya di belakangnya. Kemudian ada tulisan data warga berhasil diperbaharui. Seperti itu. Kemudian file juga bisa dihapus. Kemudian kita lanjut ke user. Di sini user itu sama saya buat tampilannya seperti warga, tapi berbeda. Beda itu hanya di dalamnya itu ada nama lengkapnya, kemudian ada email dan juga password. Ini passwordnya tuh nggak terlihat karena kan di enkripsi ya. Terus di sini ada namanya dan juga emailnya. Di sini itu tadi yang saya masukkan itu bagian ini. Jadi nama lengkapnya admin saya buat. Kemudian ini emailnya dan juga ini passwordnya.
karena kebetulan ini yang baru kemarin saya bikin. Kemudian segitu aja untuk tampilannya. Kalau untuk database-nya, bisa dilihat ini di Laravel-nya, kemudian di bagian galeri itu ada galerinya yang ini. Bisa tulis galeri. Kemudian dicoba aja. Tuh, isinya cuma tinggal satu tadi karena yang satu yang tadi udah saya hapus. Kemudian untuk di warga itu isinya seperti ini. Ini nama dan segala macamnya. Nih. Terus ada users. Ini dia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.